Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih bisa hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta tolong dicek untuk eh, suara saya apa terima dengan baik atau putus-putus. Tolong dicek. Demikian pula agama para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad Halo Pak. SAW, maka Halo, agama saya minta siapa tolong yang Pak memeluknya, dicek dia suara juga saya. tidak akan diterima. Meskipun asalnya adalah agama Oh ya, orang terima kasih Ibu agama Islam Ismianti. yang dibawa Oke, oleh terima kasih Pak Firaun, Yandra. agama Islam yang dibawa Oke, oleh saya tutup dulu ya. Musa, Ada suara agama bocor Islam yang masuk ke dibawa oleh kita. Sulaiman, dan seterusnya. Maka setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, Baik, Bapak Ibu, seperti mungkin judul link yang diberikan oleh Mbak Tika tadi, kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara eh, menggunakan ya atau memposting WSP kita ya dengan produk yang produknya produk khusus Umroh 2025 ya. Umroh 2025 mungkin minggu-minggu lalu Pak Putra sudah menjelaskan secara skemanya atau dengan teorinya seperti apa bermain dengan umroh tahun 2025. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah masuk dalam grup ini, yang sudah punya WSP, itu yang jadi pembahasan kita malam ini, ya. Bagaimana cara mengisi WSP itu dengan produk kita, produk umroh yang kita targetkan umroh
untuk tahun 2025. Oke. Nanti Bapak Ibu ada yang belum punya WSP nggak? Atau sudah semua ya? Oke. Berarti ini dianggap sudah semua punya. Karena pertanyaannya, eh, bagaimana memposting, ya, bagaimana memposting produk kita, bagaimana memposting produk kita ke dalam WSP, ya. Yang jelas di sini informasi yang saya dapat dari Mbak Tika maupun Pak Putra, Bapak Ibu di sini masih sudah punya WSP dan masih baru kosong, belum diisi apapun. Jadi di sini nanti kita akan coba bagaimana cara mengisi WSP kita, tapi dengan produk tertentu atau produk yang khusus, yaitu produk umroh tahun 2025. Oke, kita coba. Saya buka di share-nya. Saya buka share-nya seperti ini. Nah, kita coba kira-kira kita telusuri dulu nih. Kira-kira untuk umroh ya 2025 banyak nggak pemainnya, gitu ya. Nah, ternyata di sini banyak pemainnya. Coba kita tes, ada sekitar berapa orang atau sekitar berapa web. Ternyata 1,2 juta, 1,24 juta terposting sebagai yang main di 2025, ya. Nah, cuman di sini kadang-kadang kita lihat kenapa di sini muncul paket dan biaya umroh 2024. Itu karena di dalam postingannya, di dalam deskripsinya atau di dalam meta deskripsinya itu dia menulis 2025, ya. Nah, nanti kita coba bagaimana cara teknik atau strategi melakukan postingan terhadap WSP kita supaya niat kita bisa terindeks di Google, kemudian bisa menjadi masuk ke dalam halaman satu maupun halaman dua di Google, ya. Nah, kalau kita lihat pemain-pemain umroh di sini, ini kan kebanyakan mainnya di bersponsor ya. Bersponsor itu artinya mereka menggunakan Google Ads, ya. Mereka menggunakan Google Ads. Nah, tapi kalau kita lihat di atas, ternyata tidak selamanya Google Ads itu yang menang. Ini kan tidak ada sponsor, ya. Nah, berarti kita perlu melakukan agar kita masuk ke dalam ranking yang bagus atau di halaman yang bagus, berarti kita harus melakukan memposting, inspeksi, dan optimasi SEO-nya, ya. Nah, itu yang akan kita lakukan malam hari ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, nanti Bapak Ibu silakan membuka domainnya, domain WSP-nya. Tapi saya ganti dulu, saya punya, ya, saya ganti dulu. Saya nggak pakai, nah, saya pakai ini dulu. Baik, Bapak Ibu, kita coba. eh, kita membuka WSP kita. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka WSP masing-masing. Yang pertama, di sini saya akan melihat WSP yang saya punya, ya. Di sini pakai 33 BIS ID.
33.bis.id. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, WSP yang Bapak Ibu punya ini kan masih kosongan nanti. Nantinya kan masih kosong, judulnya tidak ada, kategorinya juga tidak ada, ya. Dan ada kotak hubungi kami juga belum ada dan yang lain juga belum ada. Nah, sekarang bagaimana cara membuat supaya kategori, judul, dan postingan ini ada? Nah, caranya bagaimana? Yang pertama yang kita lakukan, ya. Tapi sebelumnya gini, WSP itu terdiri dari dua page ya, dua halaman, dua apa namanya itu, dua layer. Yang pertama ini sebagai eh, nama domainnya kita buat sebagai kolom dashboardnya ya, bagian bagian yang akan dipublish ya, bagian yang akan dipublish. Nah, kemudian nanti di kita ketikkan lagi nama domainnya, kita buka tab baru, ketikkan nama domainnya, kemudian ketikkan panel MS. Nah, panel MS ini adalah bagian dapurnya atau bagian adminnya. Nah, karena eh, website WSP ini, ya, WSP ini adalah website yang dinamis. Ya. Website yang dinamis artinya website yang bisa diganti, dirubah ataupun dihapus, ya. Nah, oleh karena itu gini, eh, bagaimana cara menambah, ya, menambah postingan, mengupdate postingan maupun menghapus postingan itu bisa kita lakukan di sini, ya. Gunakan nama domain, kemudian slash panel ms. Hati-hati di sini tulisan panel atau kata panel itu huruf kecil semua, kemudian ms-nya dibuat huruf besar, kemudian slash, kemudian enter. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya kan waktu WSP-nya sudah jadi, CS kami kan memberitahukan bahwa domainnya Bapak Ibu ini domainnya ini, kemudian username-nya ini atau loginnya ini, kemudian password-nya ini dikasih ya. Nah, biasanya untuk username kita menggunakan admin, kemudian nanti di sini password-nya masing-masing Ibu punya password sendiri ya. Beda dengan saya juga. Nanti diisi password-nya, kemudian kita masuk ke dalam panel adminnya ya. Nah, artinya tadi kita membuka, jadi nanti Bapak Ibu di komputernya ataupun di laptopnya dua-duanya dibuka ya, jangan ditutup. Jadi yang bagian dashboardnya dibuka, bagian adminnya juga dibuka. Karena apa? Jadi pada saat nanti kita melakukan perubahan di admin, kita bisa lihat langsung di bagian dashboard atau bagian beranda depannya. Nah, kita ambil contoh. Tadi kita sepakat bahwa kita main travel umroh, ya. Travel umroh berarti kita pertama yang harus kita lakukan di sini kan saya belum punya nih. Ini namanya bagian kategori, ya. Ini bagian kategori. Nah, di sini saya belum punya kategori umroh atau travel umroh. Oke. Nah, ini travel Lampung Aceh, Lampung Palembang, ini travel mobil. Nah, kita coba bagaimana cara menambahkan kategorinya, ya. Tadi seperti saya katakan tadi bahwa apapun yang terjadi di sini, apa itu penambahan, pengurangan, penghapusan atau perubahan, itu semua kita lakukan di bagian admin panel, ya. Itu semua kita lakukan bagian admin panel. Nah, oleh karena itu kita masuk ke sini, nanti kita lakukan perubahan-perubahannya. Nah, ambil contoh gini, perubahan pertama yang paling simpel, paling sederhana. Contoh ini kita mau rubah, ini bagian menu bar, ya. Mungkin Bapak Ibu tidak suka dengan warna biru. Ini mau dirubah jadi warna lain gitu ya. Nah, itu bisa kita rubah di admin panel, masuk dalam pengaturan. Nah, kemudian pilih warna ya, pilih warna. Nah, kemudian setelah dipilih warna, kita mau pertama ini warna background dasar, yaitu warna ini, bagian warna putih ini kita kalau mau ganti, boleh kita ganti di warna background dasar. Ini contoh ya, contoh. Nah,
Nah, ini tergantung selera sih sebenarnya. Saya maunya warna kuning-kuning agak muda gitu ya. Nah, terus warna background, background menu, warna ini yang biru. Saya mau ganti jadi, katakanlah saya mau jadi warna hijau ya. Saya hijaunya yang jangan menyala tapi warna hijau tua. Oke. Nah, ini kan bagian hijau semua. Jadi seandainya jika Bapak Ibu pengen yang merah, ini aja digeser. Ini kan warnanya akan berubah ya. Nah, saya maunya warna hijau seperti ini. Oke, saya klik ini. Nah, kemudian warna font menu ya. Warna font menu itu bagian warna ini. Ini yang bagian tulisan warna putih. Nah, jika seandainya Bapak Ibu ingin warnanya, tapi diusahakan gini ya. Wah, kalau latar belakangnya biru, diusahakan tulisannya itu warna kontras ya. Jangan dibuat juga warna biru lagi, jadi nggak kelihatan. Jadi supaya tulisan itu kelihatan jelas, kita pakai warnanya kontras. Contoh warna biru atau tadi kan kita pilih warna hijau. Nah, saya maunya warna, nah ini putih sih udah bagus gitu ya. Udah oke putih. Nah, kalau sudah selesai semua, kemudian kita eh, belum satu lagi ada warna background, background footer ya. Background footer itu bagian bawah sini. Nah, bagian sini. Nah, kita kalau katakanlah Bapak Ibu mau bagian dasar atasnya warna hijau, biru, dan juga warna sini tadi warna hijau, bagian footernya juga mau warna hijau juga gitu ya. Ini terlalu panjang. Nah, di bagian sini, bagian footernya juga warna hijau. Nah, caranya bagaimana? Ini kita bahas. Nah, tinggal ini kita ganti jadi warna hijau. Warna hijau saya jangan terlalu tua, agak sedikit terang gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai, tinggal tekan tombol submit. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini. Apakah sudah berubah dengan tekan refresh. Nah, tadi saya buat bahwa warna dasarnya kuning muda, warna background menu warna hijau, tulisan putih, footernya juga warna hijau. Nah, seperti ini. Itu nanti bebas ya Bapak Ibu ya, terserah. Nanti Bapak Ibu silakan berkreasi sendiri. Tapi kalau bisa, kalau background dengan tulisan jangan dibuat warnanya sama. Pasti tidak akan kelihatan. Ya, jadi dibuat warna kontras saja gitu. Itu yang pertama untuk warna. Nah, kemudian berikutnya, apalagi yang harus kita rubah, ya, itu kita mau rubah eh, bagian online shop atau kontak person, di online support atau kontak person, ya. Ini kita coba hapus. Ini kita coba hapus. Nah, otomatis kan tadi harusnya buat ini kita hapus. Nah, bagian ini kosong, ya. Bagian hubungi kami kosong. Nah, itu bagian yang untuk kontak person. Nah, kita klik kontak person, kemudian tambah online support atau kontak person, ya, tambah, klik tombol tambah. Nah, kemudian di sini pertama posisinya, posisi kiri atau posisi kanan. Artinya nanti eh, kotak hubungi kami mau taruh di sebelah kanan atau mau ditaruh di sebelah kiri. Itu artinya. Ini kita ambil yang kanan aja. Karena saya maunya yang kategori sebelah kiri, dia sebelah kanan. Jadi agak agak imbang gitu ya. Nah, setelah itu nomor urut biarkan aja kita isi satu, ya. Kemudian instansi perusahaan, ya. Instansi perusahaan itu berarti usaha kita, ya. Contoh saya pakai di sini Biro Travel apa gitu ya namanya, Biro Travel XXX gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat kontak personnya siapa gitu ya. Kontak personnya siapa? Kita ambil contoh saya pakai nama saya Tony gitu ya. Kemudian akun email, ya, email utamanya. Jadi email di sini bisa lebih dari satu ya. Email itu bisa kita gunakan lebih dari satu. Yang utamanya kita isi dulu ya. Yang utamanya contoh
Saya pakai emailnya seperti ini. Nah, kalau ada lebih dari satu, tinggal tambah sini, tambah dua aja ya, dua. Nah, kemudian nomor telepon utama. Ini biasanya kita menggunakan nomor telepon kantor, ya. Nomor telepon kantor. Kalaupun seandainya, tapi dengan catatan ini ada teknik penulisannya, nomor telepon kantor gunakan dalam kurung kodenya baru nomornya. Tapi kadang juga gini, zaman sekarang ini udah banyak nih tidak pakai nomor telepon kantor, tapi memakai nomor gunakan nomor handphone. Nggak apa-apa juga ya. Tinggal diisi aja pakai nomor handphone. Nah, ini nomor handphone pertama. Alternatifnya juga kalau seandainya kita punya dua, nah apakah itu kita berikan untuk marketing-marketing kita, boleh kita buat dua, ya. Atau boleh dibuat lagi tambah di sini, ya. Kemudian nomor fax kalau ada diisi, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian nomor ponsel utama. Nah, kalau seandainya nomor telepon kita dengan nomor ponsel utama itu sama, itu tinggal dikopikan aja atau disamakan aja sama tulisannya ya. B, PIN BB tidak ada lagi, nomor WA. Nomor WA, nomor WA utama. Oh, sama juga. Kalau seandainya sama, kalau tidak sama bisa dipisahkan, ya. Kalau masih sama juga tinggal diisi. Oke. Kemudian kita pakai URL untuk Facebook jika punya kita. Jadi bukan Facebook pribadi ya, tapi Facebook usahanya ya. Atau kalau tadi saya buat Facebook si travelnya gitu ya, biro travelnya. Terus ada URL untuk Twitternya. Kemudian ini Google Plus nggak ada lagi. Untuk Skype-nya boleh diisi dengan eh, link Skype atau akun Skype-nya. Kemudian alamat tinggal kita isi aja. Ini contoh ya. Nah, kemudian diisi kode posnya, ya. Kemudian kotanya, kemudian provinsi dan negara. Isi dengan negara Indonesia. Nah, kemudian satu lagi, kalau kita punya URL website utama, ya, jadi gini, website itu kan bisa kita gunakan untuk website officer, ya, atau website kita punya untuk memperkenalkan si travel umrohnya atau biro travelnya, ada biasanya dipakai untuk menjelaskan eh, siapa atau apa biro travel itu seperti apa gitu ya. Nah, ini boleh menggunakan URL-nya, dikopikan aja ke sini URL-nya, ya. Kemudian sudah itu baru di submit, ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Tadi kan di sini belum ada, ya. Coba kalau kita refresh, nah kita buat mengisi ini, ya. Kita mengisi hubungi kami. Biro travelnya, nama orang yang bisa dihubungi, emailnya, telepon, ponsel, WhatsApp, alamat. Nah, itu kan muncul seperti ini. Itu gunanya kita menggunakan kontak person atau online supportnya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita buat, kita coba buat tambahkan satu kategori. Tadi kan kita belum punya nih kategori untuk travel umroh. Nah, saya pakai di sini kategori. Caranya bagaimana? Kita tambahkan dulu kategorinya. Caranya pilih master data, ya. Sebentar. Oh, udah direkam ya. Ya, pilih master data, pilih kategori. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan atau input kategori. Nah, kemudian kita isi kategorinya eh, travel umroh atau travel haji dan umroh boleh terserah ya. Umroh dan haji boleh.
Nah, boleh kita menggunakan gambar, ya, dan deskripsi, tapi untuk sementara kita tidak isi dulu. Yang penting kita punya kategori travel umroh dan haji, haji dan umroh boleh terserah. Atau kita pakai umroh aja dulu ya, hajinya nanti. Boleh dipisah. Jadi kategori travel umroh atau haji boleh dipisah satu-satu. Nah, kemudian kita submit. Nah, hasilnya nanti jadi, nah, kita punya seperti ini, travel umroh, ya. Nah, kalau kita klik, ini isinya masih kosong. Isinya masih kosong, belum ada postingan produk yang mau kita jual. Produknya itu dalam bentuk jasa gitu ya. Nah, coba kita coba bagaimana cara mengisinya, ya. Cara mengisinya dengan cara pertama, tadi udah kategorinya sudah ada, tinggal cara mengisinya sama, pilih master data, kemudian pilih produk. Oke. Nah, produk setelah itu kita tambahkan plus produk. Nah, di sini yang penting kategorinya. Diperhatikan kategorinya artinya semua postingan kita akan kita masukkan ke dalam travel umroh. Ya, akan kita masukkan ke travel umroh. Nah, ini berarti kita pilih kategorinya adalah travel umroh. Ya. Nah, kemudian nama produk. Nah, ini yang penting ya. Nama produk itu artinya judul produknya apa, ya? Judul produknya apa? Nah, ini yang perlu kita bahas sebentar, ya. Kita bahas sebentar tentang bagaimana cara menyusun, ya, menyusun keyword atau judulnya, ya. Bagaimana cara menyusun keyword atau judulnya? Nanti ini saya sengaja pakai ada kita punya tools untuk menyusun keywordnya, ya. Kita ada tools seperti ini nanti kita pakai susun keyword. Atau kita buat baru aja deh. Umroh ini tadi ya, umroh lagi, umroh 2025. Nah, ini umroh 2005. Nah, di sini penting bagaimana cara menyusun judul, ya, atau menyusun keywordnya. Sangat penting di sini gini. Cara menyusun judul postingan itu ada terdiri dari 4 kolom. 4 kolom itu pertama kami sebut dengan keyword awalan, keyword utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, yang pertama sekali kita isi adalah bagian keyword utama, ya. Keyword utama adalah umroh. Oke, enter. Nah, kemudian awalan. Nah, logikanya gini, Bapak Ibu, jika seandainya ada orang searching di Google, dia ingin mencari atau dia mau mencari umroh. Apakah dia mau pergi umroh atau mau cari untuk temannya atau untuk keluarganya? Yang jelas dia mau mencari umroh. Kita ambil contoh seperti ini di Google-nya. Dia buat gini. Nah, kira-kira kalau seandainya dibuat seperti ini, ketemu tidak? Artinya gini, kira-kira kalau kita buat
dia mau cari umroh gitu ya. Kalimat depannya kira-kira apa yang dia ketik. Jadi kan kalimat duanya udah pasti umroh ya. Tapi kalimat pertamanya kira-kira yang diketik apa? Itu dulu yang harus kita bayangkan ya. Mungkin yang dia ketik adalah harga ya. Dia mau cari harga umroh ya. Kemudian apalagi boleh Bapak Ibu kalau ada masukan silakan buka mic biaya ya. Jadi yang mau dicari harga umroh, biaya umroh. Apalagi eh, paket ya. Paket umroh. Mungkin dia cari selain harga dan biaya, dia mau cari paket umroh. Kemungkinan ini kemungkinan karena gini, kita kan nggak tahu apa yang kalau orang mengetik di Google atau searching di Google, kita nggak tahu apa yang dia ketik. Nah, cuman kita bisa membayangkan kira-kira yang diketiknya adalah ini gitu ya. Mungkin dia ketik harga umroh, biaya umroh, atau paket umroh, atau apalagi yang dia cari adalah mungkin yang cari langsung travel umroh, ya. Boleh Bapak Ibu, kalau mau kasih ide silakan, boleh open mic. Eh, paket harga biaya paket mungkin bisa pakai promo, ya. Promo umroh. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini bisa kita isi di bagian keyword awal, ya. Harga umroh, harga biaya paket travel promo, gitu ya. Nah, kemudian di sini karena tadi kita berencana kita pakai umroh yang tahun 2025. Ini kita ganti jadi umroh 2025. Ya, target kita di tahun 2025. Kenapa kita main tahun 2025? Karena kita lihat tadi di persaingannya, ya, di persaingannya untuk umroh, kita lihat di tahun 2024 itu persaingannya sangat ketat, berat banget. Karena apa kita lihat ada 14 juta postingan, ya, ada 14 juta postingan di sini. Nah, ini kalau kita paksakan di tahun 2024 ya mungkin bisa masuk gitu ya. Cuman mungkin kita masih di halaman 20, halaman 10 gitu ya. Masih jauh di bawah sana. Nah, bagaimana lebih bagus kita menghindar dari sini kita main tahun 2025 dengan catatan apa? Nanti di tahun 2025 baru kita dapat banyak lead gitu ya. Karena apa? Karena di website semakin lama dia itu semakin bagus. Nah, coba kita ini 2024. Nah, coba kita tes di 2025. Bagaimana persaingan di sana? Ya enggak lambat ya. Hah? Nah, kita coba di tahun 2025. Ini mati semua ya. Ini ada yang kau pakai yang mana? Ya, ya itu. Ah, udah nih, Madeira dapat, Madeira dapat. Pinjam laptopnya. Oke, halo Bapak Ibu, saya masih kedengaran nggak? Ya tadi ada trouble sedikit. Oke, halo Bapak Ibu, masih ada suara saya? Masih, masih. Jelas, Pak. Oh ya jelas, makasih, Jelas. makasih Bu ya. Saya takutnya karena nggak ada suara Bapak Ibu, saya takutnya saya ini internet saya bermasalah gitu kan. Oh aman dah. Oke. Nah, setelah kita punya tadi ke awalan harga, biaya dan sampai promo, kemudian keyword utamanya umroh 2025. Nah, itu tadi kita membayangkan orang kalau searching di Google, dia mau cari atau kan dia mau umroh gitu ya. Dia cari di Google. Kemungkinan dia cari itu adalah tadi harga umroh 2025, biaya umroh, paket umroh, travel dan promo. Mungkin seperti itu, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau punya dapat
opsi lain bisa juga kita tambahkan gitu ya. Nah, kemudian gini keyword utamanya 2000, umroh 2025. Nah, bisa juga gini, kita coba tanpa 2025 ya. Yang penting umroh aja gitu ya. Nah, artinya secara kemungkinan juga dia mau cari harga umroh atau harga umroh 2025. Nah, ini kita kita persiapkan juga. Siapa tahu dia mengetiknya harga umroh doang atau siapa tahu dia mengetiknya harga umroh 2025. Jadi dua-dua keyword ini kita jaring gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi, apalagi yang kira-kira setelah harga umroh, dia ngetik apa lagi? Mungkin yang dia cari pertama yang terdekat, ya, atau mungkin yang dicari terbaik, ya, atau juga mungkin dia cari termurah, ya, atau apalagi, Bapak Ibu, mohon masukannya, biar ada jaminan gini, boleh kita pakai gini, pasti berangkat. Nah, mungkin juga gini, dia ngetiknya apa? Harga, contoh ya, harga umroh 2025 terdekat. Nah, coba kita pergunakan Suggest ya. Google Suggest harga umroh ya 2025 terdekat. Ada ya, ada terdekat malah dari lokasi saya. Coba kita tes di ada di Jakarta, di Makassar, Indonesia, Manado. Nah, ternyata gini, eh, di Google ya suka ada kalau kita baru mengetik satu dua kata, suka diberikan kalimat-kalimat pilihan lain, ya, kalimat-kalimat pilihan lain. Artinya apa? Ini apa? Kita bisa dipersilakan untuk langsung memilih salah satu pilihan lain itu dan itu yang disebut dengan Google Suggest, ya. Nah ini katakanlah saya ngetiknya harga umroh 2025 terdekat tiba-tiba ada di sini, ya. Ada umroh dua orang 2025 berarti dua orang juga bisa kita mainin gitu kan. Nah, terdekat baru masuk ke nama kota ya. Nah, coba di sini kita lihat. Nah, katakanlah terdekat, terbaik, termurah, pasti berangkat. Apalagi nanti kita tambahkan, silakan Bapak Ibu kalau ada ide silakan. Nah, baru di ekor dua kita main target marketingnya ya. Kita main target marketingnya. Umroh kita ini bisanya di daerah mana aja nih mainnya. Kita mau main di daerah mana? Atau kita jualnya di daerah mana aja. Nah, kalau seperti mungkin Pak Putra bilang kemarin-kemarin, kalau di daerah Jakarta kan persaingannya ketat banget tuh. Ya nggak apa-apa, kita main di situ juga nggak apa-apa. Cuman jangan lupa kita main pinggiran juga, ya. Kita main pinggiran juga. Apakah di Jabodetabek bisa, tapi lebih ke pinggirnya lagi, ya. Kita bisa main ke pinggirnya lagi, nggak masalah. Artinya main di daerah-daerah Kerawang, ya. Nah, coba salah satu Bapak Ibu eh, yang punya travel umroh, saya dikasih masukan, target marketingnya kira-kira daerah mana aja. Boleh open mic sambil kita diskusi, silakan. Pak, siapa yang mau atau Bapak Ibu, silakan. Jadi bisa kita buat nanti seperti apa skemanya, ya. Nah, kalau saya katakanlah Bandung deh, jangan main di Jakarta. Contoh lah, ini contoh ya. Silakan nanti Bapak main di daerah masing-masing atau berdasarkan target marketingnya. Nah, saya ambil contoh gini. Saya mau main di daerah Bandung, ya, di Bandung. Nah, Bandung ini bisa kita pecah lagi, ya. Boleh kita pakai Pak, di, ini Pak, ya, Pak Yandra. ya, saya mau nanya Pak, ini apakah untuk keyword awal utama ekor satu, ekor dua itu terbatas atau kita bisa isi sebanyak-banyaknya? Bisa sebanyak-banyaknya, Pak. Bisa. Bisa ya. Jadi, Jadi misalnya kalau misalnya kita ah, mau masukkan di ekor dua itu kota-kota kota-kotanya lebih banyak bisa ya Pak ya. Misalnya kalau bisa. Jakarta kan sampai ada misalnya
Kalau Depok ada Depok 1, Depok Nah, 2 gitu. jadi gini Pak, Kalau Jakarta, se-Indonesia, Jakarta Selatan, bisa, se-Indonesia pun bisa kita buat Pak. Jadi tergantung tadi saya katakan, tergantung target marketing si travel ini daerah mana aja dia mau main gitu kan, targetnya. Karena gini, asumsinya tadi, ya, asumsinya jika seandainya orang searching di Google, harga umroh 2025 terdekat di, nah ini kan langsung main di Jakarta. Kan orang langsung diarahkan dengan opsional ini ya. Nah, nggak mungkin lagi orang ngetik, pasti dia pilih ke sini. Nah, di ini, katakanlah kita mau langsung eh, nama kotanya, Bandung, Makassar. Jadi sebenarnya secara kemungkinan-kemungkinan yang ditampilkan di sini kita masukkan. Ambil contoh tadi. Nah, di sini kita ambil target marketingnya juga. Contoh lah gitu ya. Mungkin nggak travel Makassar, dia buatnya di daerah Bandung. Atau dia buat apa? Judulnya di Bandung. Bandung. mungkin. Nah, jadi nanti Pak Pak Yandra kira-kira target jualan atau produknya ini di daerah mana target marketingnya? Saya di Kalimantan, Pak. Kalimantan mana, Pak? Kalimantan Barat. Barat. Oke. Nanti bisa gini, Pak. Kita main gini di Pontianak, ya. Bisa jadi kita Ya, pakai dulu kotanya, kota provinsi, baru nanti Bapak main kabupatennya, mungkin di Mempawah, ya. Terus lanjut lagi di Landak, terus lanjut lagi di Sanggau. Kok saya hafal, Pak ya? itu spesifik ya, Pak ya. Nah, jadi enggak. Jadi kita mau menjaring sini, Pak. Ya, kita mau menjaring daerah-daerah kabupatennya. Ya, terus main lagi di Putus Sibau kali, Pak ya. Ya, Nah, Putus Sibau disambung ya. Nah, Putus Sibau, terus mana lagi nih? Kita Pontianak, Mempawah, Landak, Sanggau, Sintang, Putus Sibau, Melawi, Nangapino lah ya. Nangapino. Nah, ini kan daerah-daerah Kalimantan Barat semua nih. Ya, terus nanti Bapak saya mulai kalau ada yang baru-baru lagi. Apa? Yang di Ketapang, Ketapang sekalian. Ketapang. Nah, ini tergantung target marketingnya, Pak. Nah, cuman gini, ini kan target marketing kita, ini kan mainannya mainan kota kabupatennya, ya. Di kabupaten, semua ini, ya. Bisa juga gini, Pak. Katakanlah ada tempat terkenal, apa? Orang nyebut nama tempat itu. Kalau di, di daerah Kalbar, menyebut nama tempat itu orang udah tahu semua gitu ya. Nah, kira-kira tempat apa itu? Nah, itu boleh digituin juga, Pak. Ya. Jadi contoh daerah-daerah terminal apa Pak namanya saya terkenal juga tuh. Antar 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 kota antar luar negeri tuh. Nah, kita bisa main di situ. Jadi tidak melulu main di sini. Nah, kita main pinggiran Pontianak, Pak. Main pinggiran Pontianak bisa juga kita pakai di Siantan. Ini kan udah pinggiran Pontianak nih. Nah, ini bisa Pak. Jadi kalau seandainya berapapun, kalau Bapak mau pecah lagi per kecamatan, boleh. Ini sampai berapa ratus pun bisa, Pak. Contoh Bapak di Pontianak, pakai kecamatannya, gitu ya. Di Mempawah juga gitu, buat kecamatannya. Boleh, Pak. Nah, itu nanti pengaruhnya di mana? Nah, coba kita lihat. Setelah ini kita susun selesai kita susun harga. Jadi secara teorinya kemungkinan katakanlah ada orang Pontianak atau Kalbar ingin mau umroh. Terus dia searching di Google. Kemungkinan dia ketik di Google itu apa? Nah, itu yang harus kita saring di sini. Kemungkinan pertama, dia akan ketik harga umroh atau biaya umroh. Nah, coba kita lihat hasilnya dari kita susun ini. Kita submit. Nah, kemungkinan ada sekitar 360 kemungkinan, Pak, yang dia ketik. Karena udah kita susun kan. Kemungkinan dia kasih harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Biaya umroh 2025 terdekat di Pontianak. Terus sampai ke bawah ada sekitar 360 judul. Sampai
promo umroh pasti berangkat di Siantan. Nah, ini tadi kita mengantisipasi kalau seandainya dia tidak ketik 2025, ya. Tapi untuk yang ini 2025 promo umroh pasti berangkat di Siantan. Di sini juga ada promo umroh 2025 pasti berangkat di Siantan. Nah, ini juga ada. Jadi perlu kita susun, ya. Karena gini, buat judul pun kita kadang-kadang nggak boleh sembarangan, ya. Contoh kita pakai seandainya harga umroh kita buat gitu ya. Contoh seandainya kita buat harga umroh aja gitu. Nah, ini bahayanya di mana? Persaingannya ketat banget, ya. 7 jutaan. Tapi kalau seandainya katakanlah orang mengetiknya gini, harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Nah, katakanlah orang ngetiknya seperti ini. Saingannya Pak, 16.000 Pak. Jadi peluang Bapak untuk diklik orang itu lebih tinggi. Makanya kita lebih bagus, kita mainnya keywordnya atau judulnya judul panjang. Ya, gitu Pak ya. Nah, setelah ini Oke, kita dapatkan, artinya nanti ini contoh aja ya. Jadi ini saya kasih dulu, saya masukkan ke Notepad. Ya, jadi saya dapat untuk judul yang akan saya posting ada sekitar 360 judul yang harus saya posting. Untuk apa? Tujuannya kenapa harus banyak-banyak? Karena tadi kita ingin menjaring apapun yang diketik orang di sini tentang Umroh 2025 yang ada di daerah Kalimantan Barat, kita dapat, gitu ya. Kita dapat. Ya mungkin bisa jadi orang Melawi mungkin dia berpikir dia mau umroh tapi yang travelnya yang di Melawi gitu atau Nangapino. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ditelepon. Begitu kita telepon, kita arahkan. Tinggal itu nanti ilmu marketingnya aja. Yang penting kita ditelepon dulu, baru kita arahkan. Apa dia harus berangkat ke Pontianak, apa kita harus jemput atau bagaimana itu nanti bagaimana marketingnya aja. Oke, yang penting kita dihubungi dulu. Itu target kita. Nah, oke, kita coba gini. Tadi sudah kita dapat satu judul namanya, ini contoh aja ya Bapak Ibu, nanti jangan dibuat di Pontianak. Kebetulan ini Pak Yandra di Pontianak gitu ya. Kita dapat judulnya, nanti Pak Yandra ngisinya gini. Harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini tadi gara-gara judul kita harus, makanya judul itu harus benar-benar kita bahas. Sehingga namanya, nama produknya adalah harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Ya, ini cara postingnya. Kemudian kita pilih gambar. Kita pilih gambar tentang umroh. Saya coba cek dulu, saya punya gambar nggak ya? Umroh. Umroh. Nah, ini ada nih. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, untuk masalah gambar ya, untuk masalah gambar kalau bisa, ini nama filenya, itu nama filenya kita pakai, kita menggunakan keyword ya. Itu nama filenya ada kata umroh di dalamnya. Apakah itu paket umroh, harga umroh ya. Nah, ini saya pakai harga umroh aja. Dan kemudian tidak boleh ada spasi. Kalaupun ada pemisah antara kata pertama dengan kata kedua, kita pakai garis uh, tanda min atau garis hubung ya. Kemudian kita garis hubung 01. Nah, 01, 02 itu jika fotonya banyak. Kita pakainya 01, 02 gitu. Nah, ini salah satu contoh aja. Nah, udah, ini masuk ke sini. Kemudian kita kasih harga atau tidak. Nah, boleh juga gini, boleh kita kasih harga, ya. Nah, harga itu ada dua jenis di sini. Dalam inputannya, harga itu ada dua jenis. Pertama, harga aslinya, harga yang kita tawarkan, kemudian harga yang sebelum diskon. Mungkin Bapak Ibu pernah belanja-belanja di marketplace ya, atau di Shopee gitu ya. Kan suka dibuat harga 18.000, terus dia kasih coret. Terus di bawahnya dikasih 15.000. Seolah-olah ada diskon 3.000 gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita lakukan gitu ya. Katakanlah Pak Yandra, kira-kira ini harganya berapa Pak? Buka mic Pak, biar kita ngobrol-ngobrol, diskusi.
ya. Katakanlah ini harganya berapa? Katakanlah 35 juta, ya. Kita pakai aja di sini 37 juta. Ya Pak ya, sekitar segitu atau berapa Pak? Pak Yandra? Ya, 37 Pak. 37 ya. Ya, Nggak, Pak ini, Jakarta. nggak, ini kita harga yang kita jual 37 ya. Ya, harga tiga jual 37. Oke, berarti ini yang ke 37 ya. Berarti ini kita buat 40 ya. Jadi nanti seolah-olah eh, lagi ada diskon. Jadi yang 40-nya dicoret ya. Nanti kita lihat di hasilnya. Oke. Atau boleh juga gini Bapak Ibu, boleh ini kita kosongkan. Kita buat nol. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita di WA aja, di telepon gitu. Nah, tapi kalau seandainya mau dikasih harga juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita pakai deskripsi. Baik, Pak Yandra dari travel umroh atau agen atau apa Pak? Maaf, mohon maaf Pak. Maksudnya, Usaha Bapak ini memang pemiliknya atau apa Pak? saya partner Pak. Oke, partner. Jadi katakanlah gini Pak, Bapak punya di dalam jasa Bapak untuk umroh itu kira-kira fasilitas yang Bapak berikan kepada calon jamaah itu apa? Satu, pesawat. Fasilitas Pesawatnya apa Pak? Pesawat pesawat, Airbus gitu ya? Atau pakai ya, Saudi, atau merek Saudi, Saudi ya? Saudi Air gitu ya? ya, Oke, yang kedua apa lagi Pak? eh, apa ya? Makanan Indonesia gitu ya? Ya supaya orang nggak khawatir dengan Bapak. Oh, dengan travel ini saya bisa makan Indonesia gitu kan? Nggak kebingungan nanti di sana makanan Indonesia atau enggak gitu. Itu contoh aja Pak ya. Kemudian ada lagi apa lagi? Landingnya di mana Pak? Di Landing Jeddah, Jeddah atau Mekah? Jeddah ya. Oke. Jeddah. Landing Jeddah. Apa lagi Pak? Apalagi Oke. malah Ada bingung saya tadi. pendamping Oh, ada nggak Pak? Pendamping Jeddah. didampingi oleh Ustadz gitu ya? Ya, Oke. Mutawif. Didampingi biar ada kenyamanan juga kan calon jamaahnya ada yang membimbing atau ada yang mendampingi kan? Didampingi oleh kalau mau dikasih nama juga nggak apa-apa oleh Ustadz siapa gitu ya atau tanpa nama juga nggak apa-apa ya jadi kita buat deskripsinya kira-kira apa sih yang jamaah dapatkan dari kalau dia ikut umroh Bapak itu sih tujuannya terus ada ini nggak Pak air jam gratis ini contohlah seperti ini gratis 5 liter gitu ya Zam-zam, ya. 5 liter nah, oke apalagi Pak kira-kira jadi Bapak juga harus bisa menjelaskan ini kalau seandainya nanti Bapak ditelepon calon jamaah kan, begitu di WA atau di telepon, Bapak harus tahu apa yang kita akan berikan kepada mereka gitu. Oke, ada lagi Pak? Hotel Eh, bintang berapa Pak? Hotel bintang berapa Pak? Hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Oke, apalagi? Oke, anggaplah seperti itu Pak ya. Ini fasilitas yang Free akan kereta cepat, Pak. naik. Oke, ada naik kereta cepat. Ya, Nah, ini kan membuat orang nyaman, Pak. Kalau kita membuat fasilitas-fasilitas seperti ini kan orang nyaman. Artinya Bapak jadi pilihan dia. Oh ini banyak nih fasilitasnya. Hanya dia klik WA Bapak gitu kan. Tinggal Bapak menego apa istilahnya berkomunikasi secara marketing. Nah, tapi ya mungkin nggak hanya kalimat seperti ini yang kita buat sebagai deskripsinya. Ya, hanya begini aja di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak mungkin juga kurang pas gitu kan. Nah, untuk supaya kalimat deskripsinya lebih bagus lagi, mungkin dibuat dalam bentuk kalimat yang bagus. Nah, kita minta bantuan si ChatGPT namanya. Kita ada tools namanya ChatGPT, ya.
atau chat.openai atau chatgpt.com. Nah, di sini kita minta bantuan ChatGPT itu apa? Untuk membuatkan kita sebuah artikel ya. Buatkan saya artikel, bentar ini ingatkan dulu nih kotak-kotak hitam tadi ya, tentang artikel tentang, nah tentangnya itu kita masukkan judulnya tadi. Judulnya adalah ini, harga umroh 2025 terdekat di Pontianak ya. Buatkan saya artikel tentang harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Kemudian turunkan ke bawahnya dengan data adalah, nah di sini data yang kita tadi ketik-ketik untuk fasilitasnya itu kita tambahkan. Nah, tadi mana deh? Yang sudah kita buat, oh di bawah sini. Nah, ini kita masukkan, Pak. Ini kita masukkan apa yang sudah kita buat fasilitas itu kita minta dibuat menjadi data. Oke, sama tadi ini, kemudian ini kita rapatkan aja biar kelihatan bagus. Nah, kita minta kemudian enter. Nah, biarkan si ChatGPT yang membuat kalimat itu sesuai dengan data yang kita berikan. Contoh kita lihat, tadi kita minta buat pesawat Airbus Saudi Air. Nah, di sini disebut transportasi udara dengan pesawat Airbus Saudi Air. Ya, untuk memberikan kenyamanan maksimal, paket umroh ini menyediakan transportasi menggunakan, nah itu. Terus kita minta tadi ada fasilitas makanan Indonesia. Selama perjalanan, Anda akan menikmati makanan khas Indonesia yang disiapkan oleh tim catering berpengalaman. Jadi kalimatnya kan lebih bagus, Pak. Landing Jeddah. Setibanya di Arab Saudi, Anda akan mendarat di Bandar Internasional King Abdulaziz, gitu ya, Jeddah. Bandar ini terus sampai ke sini. Pendamping oleh Ustadz. Nah, boleh juga nanti seandainya Bapak punya apa, mau menyebutkan nama Ustadznya nggak apa-apa. Karena ada beberapa saya lihat menggunakan ustadz yang dikenal di daerah itu orang udah ada nyaman juga gitu ya. Nah, kemudian ada air jam-jam. Nah, dia menjelaskan, Pak. Jadi dia menjelaskan apa fasilitasnya yang kita buat tadi, dia jelaskan si ChatGPT-nya, ya. Naik kereta cepat untuk memudahkan perjalanan antara Mekah dan Madinah. Paket ini juga termasuk fasilitas naik kereta cepat. Nah, semua ada. Oke. Nah, ini setelah ini dibuat oleh si ChatGPT, ini kita kopikan. Ini kita kopikan, ya. Ini kita kopikan. Kemudian kita masukkan ke deskripsi. Yang ini yang datanya tadi kita hapus saja. Datanya kita hapus. Tinggal kita pas datanya tadi apa, hasil chat GPT. Nah, ini titik dua saya kasih koma. Nah, kemudian di sini ada ketentuan. Ada ketentuan apa? Ketentuannya adalah untuk judul, ini judul deskripsi, ya. Itu kita pakai heading 2. Oke. Kemudian di bold. Nah, ini kan judul. Nah, ini adalah subjudul. Ya, bagian dari judul ini. Untuk subjudul kita pakai heading 3. Ini tadi kita pakai 2, ini pakai 3. Ya, ini kita pakai 3. Kita bold juga. Nah, yang ini juga sama. Kita pakai heading 3 di bold. Ini kita pakai heading 3 di bold juga. Ini kita pakai heading 3 di bold. Kemudian nomor 5, heading 3 di bold. Nah, jadi semua fasilitasnya kita pakai heading 3. Nah, kereta cepat 7, heading 3 di bold. Nah, kesimpulan nggak usah dibuat, buang aja, biarkan aja ini begini. Ya. Nah, setelah ini kita buat di antara setelah judul ada paragraf. Nah, di sini di bawah paragraf ini kita ketikkan SEO WA. Apa itu SEO WA? Nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan pas udah jadinya. Nah, kemudian tadi di CWA kita buat di bawah judul dan paragraf pertama tulis CWA. Kemudian ada lagi paling akhir, di paling akhir kita ketik lagi SEO WA, kemudian SEO deny dan SEO baca.
Nanti saya jelaskan tiga-tiganya ya. Karena ini bisa kita lihat setelah kita simpan. Setelah kita simpan nanti bisa kita lihat. Nah, kemudian tag keyword kita gunakan SEO deny ya. Meta keyword kita pakai SEO deny juga. Nah, di sini deskripsi ini kita pakai SEO deny tapi koma penawarannya ya, penawarannya apa gitu. Contoh gini, eh di dalam Google ya, di dalam Google ini seperti ini, kita katakanlah ada Google seperti ini ya. Nah, terus kira-kira dari antara satu, dua, tiga, atau empat, kira-kira yang dipilih orang itu atau yang diklik orang atau si pencari itu bagian yang mana? Apakah ini, apakah ini, apakah ini, atau yang ini? Pak Yanda kira-kira yang mana, Pak? Contoh Bapak deh yang mau katakanlah yang searching ini. Yang Bapak pilih yang mana, Pak? Ya, semuanya sama-sama ada paket umroh 2025 juga, ya. Nah, Yang itinerary, Pak. yang mana, Pak? Yang kedua, Yang ini. ya, Alasannya, Pak? rasanya di situ biasanya kalau dari judul itu itinerary itu ada rencana perjalanannya, Pak. Ada rencana Dari perjalanannya. hari pertama kemana, Ini hari cari. kedua kemana. Oke. Ya, Oke. Kalau saya enggak, Pak. Yang saya pilih ini, Pak. Karena dia ada kasih harga. Satu mungkin hmm, kalau saya mungkin beda-beda, makanya di sini kita harus beda-beda juga orang. Kita coba cek lagi yang lain, Pak. Terus di sini ada lagi nggak? Nah, seperti ini juga, ya. Nah, ini jadi gini, maksud saya gini. Bagian ini, bagian di bawah judul, kan ini ada judul, ini judul. Ini di bagian ini itu disebut dengan meta deskripsi, bagian dari penawaran atau lead magnet. Lead magnet itu yang membuat orang jadi tertarik dan dia klik. Karena apa? Karena ada alasan di bawah sini. Alasan-alasan orang jadi klik. Belum tentu juga ya. Jadi belum tentu juga halaman satu atau ranking satu ini yang langsung orang klik. Karena tadi Bapak saya tes, Pak Yandra tadi saya tes. Di antara itu mana yang diklik? Bukan nomor satu yang dipilih. Ya, yang dipilih nomor dua. Karena apa? Karena ada ini. Nah, karena ada sesuatu itu yang disebut dengan lead magnet. Nah, biasanya lead magnet itu kita taruhnya di bagian bawah sini, ya, bagian sini. Nah, karena apa? Judul kan hampir sama ya, paket biaya atau paket umroh Pontianak paling gitu. Yang membuat tertarik itu biasanya ini, bagian sini nih. Nah, itu yang disebut dengan meta deskripsi. Nah, untuk pengisiannya di sini, Pak, meta deskripsi. Nah, boleh kita pakai apa? Buat penawaran, ya, untuk eh, jamaah di atas 5 orang ada diskon gitu ya. Bisa juga contoh lah, ini contoh aja ya, supaya begitu orang baca ada diskon ini kan orang langsung tertarik. Perkara diskonnya 5 gratis 1 gitu, Pak. gimana Pak? 5 gratis 1. Ah, boleh. Untuk di atas 5 orang gratis satu. Nah, ini langsung orang tertarik, Pak. Ya. Nah, apalagi macam-macam Pak bisa kita buat yang membuat orang jadi, oh ini bagus nih. Atau saya pengen tahu, minimal dia pengen tahu dan dia klik WA. Karena begitu diklik WA, nah di situ fungsinya orang marketing kita menjelaskan sejelas-jelasnya sampai dia mau. Yang susah ini kan di WA aja enggak, di telepon aja enggak, gimana kita mau menjelaskan gitu. Nah, caranya supaya kita bisa ditanya, minimal ditanya-tanya, berarti kan kita harus buat lead magnet dulu. Kita buat supaya orang menarik gitu. Langsung klik apa perkara itu jadi atau tidak jadi itu udah urusannya udah beda. Yang penting diklik,
dia tanya-tanya, nah tergantung Bapak lah gimana cara menjelaskannya supaya dia jadi gitu. Oke, nah itu bagian dari meta deskripsi Pak ya. Nah kemudian kita pakai konten Google, ini kita pakai COD9, kemudian nomor urut satu aja biarin. Nah cek jika ditampilkan di home. Jadi pada saat diklik beranda, ya, apakah mau ditampilkan di sini? Ya, kalau seandainya tidak kita cek, kosong tidak dicek ini, di sini tidak akan muncul, tapi dia munculnya di kategori travel umroh, muncul di sini. Nah, tapi kalau kita maunya muncul juga di beranda, maka ini kita harus checklist, ya. Tuh, yang kedua, nama. Nah, sekarang nama judul ini kita kopikan aja yang pertama yang tadi, judulnya apa? Ini kita kopikan nama judul, ya. Nah, kemudian nomor WA. Nah, kita mengisi nomor WA yang akan dihubungi, ya. Nah, cuma di sini aturannya untuk nomor handphone atau untuk nol, angka nol di depan diganti jadi 062, ya. Harusnya kan 081213. Nah, kosongnya itu diganti jadi 62. Itu wajib ya. Kalau nggak pakai itu nanti nggak terhubung ke WA Bapak Ibu. Nah, kemudian teks WA-nya, ya. Nah, teks WA itu buat apa? Jadi waktu tombol WA kita diklik, sudah ada tulisan ini di WA-nya dia, si calon jamaahnya. Halo, saya tertarik dengan travel Anda, mohon info selanjutnya. Ya, atau boleh juga nanti halo atau pakai salam dulu, ya. Saya tertarik dengan travel Anda, travel umroh Anda, gitu ya. Boleh. Nanti ini bebas ya Bapak Ibu, silakan isi sendiri, berkreasi sendiri. Mohon info selanjutnya. Karena apa kita buat seperti ini? Supaya si calon jamaahnya itu jangan terlalu kita buat repot lagi harus mengetik apa yang mau ditanyakan. Lebih bagus kita siapkan satu kalimat yang akan ditanyakan ke kita, gitu ya. Tinggal nanti kita jawab. Nah, itu akan memanjakan si calon customernya, si calon jamaahnya. Oke. Nah, ini ada link order Bukalapak. Jika punya link Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan diisi. Ya. Kemudian di sini keyword awalan, distributor jual kita nggak pakai karena jasa. Keyword akhiran, asli, bisa COD, gratis ongkir, tidak pakai. Nah, tinggal nanti kita pakai provinsi. Saya pakai contoh masih Pak Yandra ya, Kalimantan Barat. Ya, pilih. Saya pakai Pontianak Pak ya. Nah, kita Oke, pakai keyword kota. Nah, ini semua kota yang ada di Pontianak. Boleh kita pilih satu-satu atau kita pilih semua, ya. Baru setelah itu kita submit. Nah, coba kita lihat hasilnya ini sudah masuk. Kita coba ini masuk di admin ya, admin panelnya. Coba kita lihat di dashboard berandanya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini tadi, Pak. Tadi ini yang disebut tadi harga coret. Awalnya ini harusnya kan 40 juta. Terus dicoret, kita pakai 37. Yang artinya seolah-olah ini lagi ada diskon nih 3 juta kan gitu. Seolah-olah. Itu arti buat harga harga dicoret. Apa tadi namanya di sini nyebut harga sebelum dicoret. Apa kami harga sebelum diskon atau dicoret gitu ya. Nah, untuk itu Pak fungsinya. Nah, kemudian kita klik ke dalam. Kita klik untuk lihat deskripsinya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kemudian tadi kita lihat ada SEO WA. SEO WA ini fungsinya adalah untuk memunculkan tombol WA ya. Untuk memunculkan tombol WA seperti ini. Nah, di sini ada tombol WA-nya. Itu fungsi SEO WA. Nah, kemudian tadi di paling bawah ada tadi kita buat adalah eh, SEO WA ya. Ini paling bawahnya ada SEO WA, SEO Denai, SEO baca. Itu fungsinya tadi SEO WA ini ya buat memunculkan tombol WA. Kemudian SEO Denai itu akan menampilkan kembali keyword, menulis kembali keyword atau judulnya.
ya. Kemudian SEO baca. SEO baca ini dia akan mengarahkan kita ke link produk yang lain, ya. Nah, itu salah satu teknik optimasi, ya. Salah satu teknik optimasi dengan menggunakan link internal. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Setelah ini sudah terposting, nah terus kemudian kita lihat lagi, kita cek. Kalau Pak, seandainya, mau tanya lagi boleh, Pak? ya, gimana Pak? Mau tanya lagi boleh? Silakan Pak. Itu kan tadi yang dimasukkan kan itu gambar, Pak. Ya, Nah, ada kemungkinan nggak masukin apa namanya video pendek begitu, Pak? video pendek tapi uploadan ke YouTube Pak ya. Eh, Kalau dimasukin ke di dalam WSP-nya Instagram, nggak Pak. mungkin Pak. Bagaimana? Kalau mau dimasukkan ke WSP-nya tidak mungkin kalau diupload, tapi masukkan dulu ke YouTube, nanti embed YouTube-nya kita ambil. Oh, bisa begitu. Bisa. Jadi nanti bukan di sini Pak masuknya, tapi begitu dia klik ke sini, nah di sini kita buat videonya apa mau taruh di mana gitu ya. Katakanlah kita buat videonya di bawah sini, di atas paket umroh sini. Nah, caranya bagaimana? Bisa, Pak. Nah, pertama yang kita lakukan, coba kita lihat YouTube-nya. Bapak punya, Pak? Nanti upload dulu di YouTube, ya. Oh, Sunnah, Pak. ya. Mulia, Ah, bukan umroh, mulia. Mulia, ya, berkah, berkah, berkah. ya, sunnah. Ini ya. Ya, saya nggak tahu tuh ada apa nggak. Nah, itu ada. Ini, Pak. Ini ya. Bukan, Pak. Bukan. Mulia TV Sahabat Sunnah. Bukan. Amalan ini, amalan. Nah, anggaplah seperti ini, Pak. Nanti kan kita bisa hapus ya. Kita mau ambil contoh aja. Katakanlah Bapak punya seperti ini. Contoh, nanti kita hapus, nggak masalah. Nah, ini Bapak masuk dulu ke dalamnya, ke YouTube-nya. Aduh, ini koneksi internet. Putus, oke enggak. Nah, Bapak masuk ke YouTube-nya, ya. Yang mati dulu. Nah, kemudian Bapak pilih mana? Di bawah sini, itu Bapak pilih share, ya. Bapak pilih share, kemudian pilih embed, ya, embed. Nah, ini, Pak, itu PT Mulia Berkah Sunnah, Pak. Maaf, Pak. oh ada PT-nya. Ya, PT titik, Ini Berkah Anugerah. bukan di kotak pencariannya, Pak, di kotak pencarian. Ini, bentar, Di bentar. Google Suggestion-nya, ya. PT titik, ya itu yang gambar ada yang pakai ihram tadi, Pak. Ke Mana atas Pak? lagi. Nah, itu Ini. paling kiri. Ya, itu. Ya, Oke, kita coba cek ya. Ini ya. ya. Nah, ini kita share, Pak. Ya, ini saya tahan dulu. Ini kita share. Terus Bapak pilih bagian yang di-share. Harusnya embednya ada ya. Kok malah mundur. Nah, ini. Oh, ini langsung share YouTube dia ya. Bukan video ini. Ya, bukan video. Ini harus ada. Ini yang nggak ada embednya. Dia harus ada embednya, Pak. Baru bisa ini diambil. Deskripsi. Oh, Jadi harus ada embed. Ini yang di-share ini bukan X. X juga nggak bisa. XCOM ini. Jadi kalau yang mau di-share itu jangan yang di sini, Pak. Yang masukkan dulu, upload ke YouTube-nya kan nanti jadi di sini, Pak. ya. Bukan shoot-nya, bukan short videonya. Coba nih, saya coba cek dulu. Ya, ini.
Ini shoot videonya, nggak ada embednya Pak. Nah, yang bisa di share itu bagian embed. Iya, iya, paham, Pak. Ada kodenya itu memang. Ya, nah ini nanti ambil contoh atau kita coba contoh Pak ya. Ya, Caranya aja yang penting kan caranya. Oke, ini tinggal diklik aja. Nah ini shortcut lagi. Nah ini aja di contoh aja. Ini nanti ambil ini di share ya, ambil share-nya, kemudian ambil embed-nya, klik embed. Nah ini kita kopikan atau klik copy sini ya. hmm, Kemudian masukkan ke postingan tadi bagian deskripsi. Nah rencana kita mau taruh di sini kan, ya, ya, taruh di sini. Nah ini Bapak klik bagian eh, buat gini aja dulu A, biar buat tanda aja. Tandanya di sini posisinya nanti. Nah, ini klik sumber, kita cari AA-nya mana nih? A. Nah ini kita pas ya, jadi dikopas ke sini Pak. Nah, setelah itu ini kita balikin, tinggal kita submit. Kita coba hasilnya. Nah, ini muncul sini Pak. Nanti Bapak buat videonya hmm, masukin ke sini Pak. Apa terserah, ini kan posisi Bapak mau taruh di atas, di bawah, atau di apa posisinya ya, paling ya, atas sini atau di sini terserah ya. ya, Gitu Pak ya. Nah, terus nanti apa ini kan terlalu besar apa kalau seandainya ini mau dikecilin boleh juga Bapak ngambilnya di settingan si embednya tadi. Settingan embednya seperti apa? ukurannya itu ya. Ya, ada ukuran-ukuran. Itu nanti dikurang-kurangin aja Pak. Mana tadi? Ya, paham, Paham Pak ya? paham, Pak. Oke. Nah, ini nih. Kalian deh. Ini lebarnya nih, lebarnya kita kurangi jadi 300 gitu. Ya, Gitu. Oke Pak ya. Nah, itu cara masukkan kalau mau masukin video Pak. Nah, oke, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya adalah kita harus mendaftarkan ke Google ya. Kita harus mendaftarkan ya. Yang akan kita lakukan adalah kita harus mendaftarkan postingan kita ini, produk kita ini ke Google ya. Itu yang disebut dengan kita melakukan tahap inspeksi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Pada saat orang mencari, harusnya kita ada dalam daftar Google. Kalau seandainya kita tidak melakukan inspeksi, otomatis kita tidak akan ditemukan orang, ya. Nah, itu jadi untuk eh, inspeksi itu wajib dilakukan. Supaya apa? Supaya ditemukan di dalam Google. Nah, itu yang penting. Caranya bagaimana? Ya, itu yang dipertanyakan adalah itu. Caranya bagaimana? Ya. Caranya kita buka gini. Di dalam Google, Bapak Ibu ketikkan aja Google Search Console. Ya. Nanti dalam Google ketikkan, nah dalam Google kita ketikkan Google Search Console seperti ini. Oke, pilih Search Console, kemudian Start Now, kita mulai. Nah, kita pastikan bahwa di sini itu adalah nama domain kita. Ini kan bukan nama domain kita. Atau lihat di sini ada nggak nama domain kita. Kalau ada pilih, ya. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus tambahkan properti, add properti, bagian add properti. Nah, tadi nama domain kita itu, nama domain saya ya. Ini kebetulan nama saya. Nanti Bapak Ibu silakan pakai nama domain sendiri, ya. Ini kita kopikan, nama domain ini kita kopikan, baru masuk nama domainnya, baru kita masukkan ke Google Search Console tadi. Kita masukkan dalam Google Search Console tadi. Mana tadi? Google. Nah ini. Tapi bukan di sini ya, tapi bagian yang URL prefix bagian sini. Kemudian di paste. Kemudian continue. Nanti Google akan memeriksa apakah
memeriksa verifikasinya. Oke, sudah ada. Nah, kemudian di sini ada HTML tag atau di browser Bapak Ibu kalau pakai bahasa Indonesia namanya tag HTML ya. Di sini pakainya HTML tag karena ini pakai berbahasa Inggris. Nah, ini diklik ke bawah ya. Ini diklik ke bawah tombol ini Pak, tanda panah. Nah, ini adalah jembatan atau ini Google atau kode yang diberikan Google kepada kita untuk disimpan ke WSP. Yang mana nanti fungsinya adalah sebagai jembatan antara WSP dan Google. Jembatan antara WSP dan Google. Nah, ini kode ini kita ambil. Kita klik tombol copy di sini. Copy. Nah, di WSP-nya, di WSP-nya kita masukkan ke bagian pengaturan meta SEO utama. Nah, masukkan di bagian sini. Mau di bawah, mau di atas, atau di tengah bebas ya. Mau di mana aja bisa. Tinggal ini kita pas kodenya tadi. Nah, ini saya dapat baru. Ya. Kemudian setelah itu kita submit. Di WSP-nya sudah kita daftarkan. Nah, tinggal kita cek apa benar, apakah sudah terverifikasi. Nah, ini kebetulan ada dua verifikasi, pakai yang bawah ya, jangan yang atas. Yang bawah sini. Kita verifikasi apa sudah benar atau tidak. Nah, ini sudah terverifikasi dengan simbolnya dia pakai simbol checklist ya, checklist warna hijau itu berarti sudah benar ya. Kemudian tinggal kita go to property. Nah, sampai di sini muncul nama domain kita. Sampai di sini muncul nama domain. Nah, kalau ini sudah muncul nama domain, artinya jembatan antara WSP dan Google itu sudah benar. Jembatannya sudah benar, sudah bisa dilalui gitu kan istilahnya. Nah, apa yang harus kita daftarkan? Yang kita daftarkan adalah produk kita. Nah, produk yang tadi mungkin baru kita posting, ini baru satu. Nah, ini kita daftarkan. Caranya, klik kanan, copy link address. Ya, copy link address. Nah, kemudian di Google Search Console-nya, pas di sini, inspect and area anywhere, any URL. Ya, di paste, pas di sini. Nah, kemudian enter. Nah, di sini nanti ada tombol namanya tombol check URL, test live URL atau bahasa Inggris di Indonesia-nya nanti saya cek URL ya. Nah, ini kita tes, kita klik. Nah, di situ ada kalimat tunggu beberapa menit, 1 atau 2 menit gitu ya. Karena dia lagi tes apakah benar URL itu, URL kita tadi, si domain kita itu ada atau tidak. Bisa dihubungkan nggak, terhubung nggak antara si Google dengan si WSP tadi. Ternyata di checklist benar ya, sudah checklist benar. Nah, karena ini sudah di checklist, tinggal terakhir langkah berikutnya kita minta kepada si Google, hai Google, tolong dong produk saya yang ini tadi, tolong diindeks di Google. Nah, request indexing. Kita minta pengirisan. Nah, ini sudah warna hijau, udah berhasil. Sudah berhasil. Nah, ini checklist dan ini checklist. Nah, itu sudah berhasil dua-duanya. Artinya, ini sudah kita daftarkan ke Google. Nah, hasilnya nanti bagaimana kita melihat hasilnya sudah diindeks atau belum? Itu biasanya kita tes di besok sekali 24 jam. Nah, cara tesnya bagaimana? Cara tesnya gini, kopikan nama domainnya, kopikan aja ya. Ini nama domainnya dikopikan. Kemudian nanti atau besok ya, besok ketikkan site.2 ya, site.2 nama domainnya, site.2 nama domainnya baru enter. Nah, kalau seandainya tadi eh, seandainya sini harga umroh 2005 terdekat di Pontianak terindeks, nanti di sini muncul. Ini ini produk yang sudah terindeks sama Google. Nanti salah satunya itu nanti muncul di sini. Tapi biasanya itu 1 kali 24 jam besok baru ketahuan. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu lanjutkan lagi. Lanjutkan posting produk-produk yang lain seperti yang tadi susun keyword yang sudah kita susun. Ya, seperti ini. Ini bisa kita susun. Nah, apakah nanti ini mana ya?
Eh, nah, cara nyusunnya tadi sudah saya jelaskan, ya, seperti ini. Nah, ini nanti semuanya ya minimal diposting dulu deh, ya, diposting dulu. Tadi seperti yang kita ajarkan, kita pelajari ada harga, biaya, paket, gitu ya. Susun dulu untuk membentuk sebuah judul. Gitu ya, Bapak Ibu, untuk sementara supaya tidak terlalu banyak materinya, diusahakan untuk Bapak Ibu lakukan posting dan inspeksi, ya. Karena itu hal yang mandatori, wajib dilakukan. Karena apa? Kalau tidak pernah kita inspeksi, kalau artinya kalau tidak pernah kita minta si Google untuk mengindeks, maka produk kita itu tidak akan ketemu kalau di searching orang. Namanya belum terdaftar, pasti nggak ketemu. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita dicoba, ya minimal coba posting 20-20 dulu deh. Jadi target marketingnya contoh kayak Pak Yandra tadi, buat aja target marketingnya sama aja buat di sini. Ya, sama harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Ya, nanti harga umroh 2025 terdekat di Mempawah. Harga umroh 2025 terdekat di Sanggau. Ya, terus harga umroh 2025 terdekat di Landak. Nah, gitu ya. Jadi itu aja udah pasti bisa sampai 10 dong. Ya Pak Yandra ya. Dan Bapak Ibu semua juga nanti. Jadi dibuat target marketingnya. Target marketingnya atau kalau seandainya target marketingnya se-Bandung aja, ya boleh aja dibuat Bandung Utara, Bandung Barat, atau dibuat tempat-tempat terkenal gitu ya. Di Cimahi, di Padalarang, atau di mana lagi nih? Di Lembang, terus di daerah apa? Daerah-daerah Margahayu Raya, Antapani gitu ya. Itu kan itu udah lebih dari 10. Dibuat seperti itu. Contoh kalau seandainya dari Makassar, dibuat aja harga umroh 2025 terdekat di Makassar. Harga umroh 2025 terdekat di Maros. Harga umroh 2025 terdekat di Bone. Harga umroh 2025 terdekat di Sopeng, di Wajo, di itulah pokoknya di daerah Sulawesi Selatan semua. Nah, itu nanti sudah bisa 10 ya. Nanti Bapak Ibu coba di posting dulu. Nah, tuh setelah itu harus wajib diinspeksi. Nah, biar kita lihat perkembangannya. Apakah sudah terindeks? Nah, baru besok kita lihat sudah terindeks atau belum. Nah, kalau sudah terindeks, ya katakanlah seperti ini. Ini sudah terindeks di di domain saya, ya. Ini sudah terindeks di domain saya. Nah, karena setelah ini sudah terindeks, kan tadi pakai site ya, site titik dua, nama domain. Yang sudah terindeks di Google adalah ini semuanya nih ke bawah. Semua udah terindeks. Ada berapa nih? Ada 134 postingan yang sudah terindeks di Google. Nah, saya mau tes satu, ya. Ini sudah kalau seandainya ini di searching orang di Google, pembuatan pendopo terpercaya di Jakarta gitu ya, contoh aja. Karena yang ini yang udah terindeks. Nah, seandainya orang mengetik seperti ini di Google, kira-kira saya dapat ranking berapa? Kan gitu. Kira-kira saya dapat ranking berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih jauh. Nah, ini pemainnya masih banyak ini. Tadi 33 ya, pakai 33. Nah, ini pemain pemain semua nih. Nah, saya ternyata jauh di bawah sana, jauh di bawah sana. Nah, ini memang Kak, nggak pernah saya urus ini. Oke, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti ketahuan nih, ada di berapa. Atau jangan main di situ deh. Ini pemainnya banyak banget. Ini aja rental komputer terdekat di Tangerang. Ya, nah, kita lihat ada nggak. Nah, di sini juga nggak ada. Jaya Rental. Hmm. Nah, jadi muncul di sini kalau sudah ada. Ini kebetulan belum muncul.
ada di namanya banyak banget namanya. Nah, di halaman 5, halaman 6 ini masih awal-awal, masih baru banget, makanya nih jauh di bawah sana. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicek seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang eh, melakukan posting dan inspeksi terhadap WSP. Pak Tony, izin Oke, tanya Pak. silakan kita buka tanya jawab. Silakan siapa Pak? Ya, untuk nama travel apakah boleh dimasukin atau nggak usah dulu Pak? Atau cukup harga umroh 2025 gitu aja? Bisa dibuat nama travelnya Pak. Jadi nanti gini, ini kebetulan lagi kebuka. Nah, bagian ini, nah ini Pak, eh, bisa juga nama travelnya dibuat di judul sini Pak. Bagian judul ini. Waktu kita buka browser apa si domain kita kan suka ada judulnya di sini Pak. Nah ini bisa kita pakai nama travelnya. Nah cara buatnya ini bagian sini nih, meta title. Nah nanti buat nama travelnya apa di sini nanti muncul ya. Ini kebetulan internetnya nggak nge-lag kok. Nah itu atau boleh juga dibuat di sini Pak nama travelnya. Tapi kalau untuk di postingan jangan dulu Pak, Oh, karena kalau di keywordnya jangan dulu. jangan dulu karena gini tidak mungkin juga orang searching nama travel itu. Mungkin sih mungkin, tapi sangat kecil. Oke, siap. Kenapa dia mencari di Google? Karena dia tidak tahu ada travel apa atau di mana ada travel yang umroh gitu kan. Tapi kalau dia udah tahu nama travel, ya udah pasti dia eh, ya udah pasti nomor ranking satu deh kalau di searching kan. Karena travel itu, nah boleh kita pakai di sini aja nih nama travelnya. Bagian judul sini nanti travel atau biro travel gitu ya. Oke, biro, bori lagi. Biro travel XXX gitu. Nah, ini ditaruh di situ nama travelnya. Ini, oh ini produknya udah banyak banget, jadi lelet. Nah, di sini nanti muncul di sini Pak nama usahanya. Gitu Pak, Pak Pri. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi Pak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau tanya lagi, Pak. Silakan Pak Yandra. Itu untuk Mac-Tools-nya gimana, Pak? Kita pakainya gimana tuh, Pak? Kan Posting manual dulu deh Pak. Ya tadi hanya saya mau menunjukkan kalau kita membuat judul itu, kita menggunakan ada teknik namanya susun keyword. Ya, ada teknik susun keyword, artinya tidak sembarang juga kita membuat judulnya. Ya, nah tadi saya tadi nggak ngomong itu maktul, saya mengatakan saya bilang kita punya ada alat atau tools. Itu sebenarnya bukan itu tujuannya, saya hanya mau tujuannya saya memberitahukan bahwa ada teknik untuk menyusun keyword. Ya, tekniknya adalah ada keyword awal, keyword utama, ekor satu, ekor dua. Ya. Nah, ini nanti disusun. Bisa juga kita pakai oret-oretan tulisan tangan. Nanti jadinya apa? Contoh harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Harga umroh 2025 terbaik di Pontianak. Kan ada tiga judul, ada dua judul atau tiga judul itu. Sampai nanti 360 judul. Nah, tapi kalau untuk yang umroh ini, emang udah dapat maksud Pak? Pak oh Yandra, sudah ya. dapat ya? Kita posting dulu, Pak. Kita posting manual dulu supaya nanti kita lihat perkembangannya, Pak. Minimal saya sih harapannya minimal Bapak Ibu posting 10 keyword. Tadi tekniknya seperti tadi aja, jadi nggak usah dibuat bingung. Tinggal kita buat harga umroh 2025 terdekat di, nah itu kota-kota target marketingnya dibuat 10 aja. Tadi kan Pak Yandra sudah kita buat ya, Pontianak, di Mempawah, di Landak, di Sanggau, di Sintang gitu ya. Nah, itu nanti Bapak buat aja ada 10. Berarti harga umroh 2025 terdekat di Pontianak. Ini kan udah Pontianak. Baru harga umroh 2025 terdekat di Sanggau gitu.
Judulnya itu aja Pak, kotanya aja yang diganti-ganti. Karena memang jualan kita ini kan Umroh 2025-nya gitu Pak Yandra. Oke Pak ya. Ada lagi Pak? Oke, udah itu aja Pak. Oke, kasih Pak ya. Oke, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, nanti minta tolong Bapak Ibu coba dulu di tes postingnya dan lakukan inspeksi minimal 10 lah, 10 supaya gini, untuk pertemuan berikutnya kita mau lihat perkembangannya apakah sudah terindeks atau belum ya, atau sudah ada di halaman berapa. Nah, atau nanti kita lanjutkan teknik optimasi apa lagi yang harus kita lakukan agar dia supaya naik gitu ya. Ada teknik-teknik lain. Jadi untuk sementara Bapak Ibu lakukan posting dulu sesuai dengan yang tadi saya beritahu. Nanti rekamannya saya bagi ke grup untuk Bapak Ibu pelajari atau untuk mengulang lagi gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya dari tim teknis Titik Terang Kreatif. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Nah, sebelumnya saya baca dulu. Bukan, jadi nah, oke saya baca itunya. Ya, jadi ini bukan bukan kita, saya nggak tahu persis ya. Ini yang tahu persis itu CS dapat maktul atau tidak. Tapi setahu saya yang saya mau tadi munculkan bagaimana teknik menyusun keyword itu aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kata yang salah. Izinkan saya mengundurkan diri. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin lag. Selamat Terima kasih Pak. malam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Pak.